Saya lebih melihat TP, pengembang teknologi pembelajaran ini akan kemana gitu. Pengembang teknologi pembelajaran ini akan kemana dan kedepannya seperti apa. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sampai selama ini. Jadi kalau kita lihat ya, kalau mungkin kita perlu juga menghitung pasarnya, market kita ya. Audiens kita tuh siapa? Marketnya itu kan kita, kalau saya tidak salah gitu ya, kita juga punya guru dan punya dosen. Ada juga para pengembang teknologi pembelajaran yang ada di kampus-kampus. Sehingga domain dosen pun, ranah dosen pun juga jadi bidang garapan kita. Gurunya sendiri ada 2,6 juta, dosennya sendiri hampir 300.000. Dan PTP-nya sekarang sudah banyak banget ya, udah hampir 1.148. Ini marketnya besar banget gitu, marketnya besar banget. Jadi memang wajar gitu teman-teman kalau memang banyak masukan dari pasar gitu ya, karena banyak banget, luas banget marketnya ya, terutama untuk teman-teman sekretariat. Kalau banyak masukan dimaklumi karena rakyatnya banyak, sekarang marketnya growing. Dan kita tidak cuma di kisaran pasarnya, marketnya itu tidak cuma di Pusdatin, Pustekom, tapi banyak banget di kementerian-kementerian yang lain. Nah, dengan menyadari ini teman-teman, berarti kita bisa sedikit mengukur magnitud dari pasar kita sendiri. Nah, dari pasar kita sendiri kita bisa ukur gitu ya, teman-teman. Jadi banyak banget yang memang harus kita benahi, banyak banget yang harus kita layani, terutama kita melayani ya sesama instansi dan sesama PTP-nya. Nah, ini ada fenomena menarik teman-teman kalau teman-teman mengikuti ya. Ada juga dari versi Microsoft. Microsoft pun sama. Microsoft pun sama. Jadi polanya digital certification secara online full. Silakan ngambil kelas-kelasnya dibuka. Lalu terbentuklah komunitas-komunitasnya, komunitas Google GMT, Google Master Trainer, komunitas MIA, komunitas Quizzes yang baru nih, komunitas Quizzes, dan ada juga komunitas Canva. Canva baru lagi. Jadi trennya semua aplikasi sekarang itu sudah mulai ngebangun komunitasnya. Nah, artinya berarti PTP pun gitu, itu komunitasnya harus dibangun nih. Ini harus dibangun banget nih. Karena semuanya sudah mulai mengambil ceruk market gitu ya. Pasarnya itu langsung mengambil, masing-masing langsung go to market gitu ya. Tidak menjaga jarak lagi. Saya kan Google, kalian kan guru-guru tidak ya. Tapi langsung market-market, dan akan ada namanya GMT, MIA, Quizzes Certified gitu ya. Game changer. Nah, alhamdulillah saya ada semuanya. Sertifikasinya sudah diikuti semua. Nah, teman-teman, jadi pola yang ini teman-teman, berarti kita-kita yang PTP-PTP itu ya banyak juga yang terlibat nih. Banyak juga yang terlibat di pembelajaran digital seperti ini. Baik proses menjadi trainernya maupun proses dia sebagai yang ikut gitu ya, ikut merancang. Dan kalau kita lihat teman-teman, jadi kurikulum di Google Certified Educator, kurikulum di MIA Expert, itu yang buat adalah seorang instructional designer. Jadi ID desainnya itu jadi bukan teknologi yang maju, tapi ID desainnya, ID prinsipnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, justru kalau saya boleh menyatakan bahwa PTP, seorang PTP itu di era pandemi itu nggak ada yang kelaparan harusnya. Nggak ada yang nggak laku, nggak ada yang nggak laris gitu ya. Itu PTP karena semuanya prinsipnya itu dikuasai oleh PTP. Nah, bedanya kita dengan orang yang digital murni karena kita konsep di pendidikannya, kita konsep di media desainnya, kita konsep di substansi-substansi lain yang tidak dimiliki oleh skill set dari seorang programmer, skill set dari seorang desainer. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh mereka. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita lebih fokus lagi ke area-area yang sini, ini yang bener-bener sekarang lagi banyak banget yang minta, banyak banget peminatnya, sehingga ini justru bisa nih kalau mau ditarik nanti sampai ke naskah akademiknya, tren-tren seperti ini sangat growing ya, sangat growing banget sekarang. Nah, teman-teman kalau ngomongin soal tadi ya, kan kita pakemnya mazhabnya itu pakainya gunakannya ADI. Nah, ADI ini teman-teman banyak turunannya kan ya, banyak turunannya sekarang dan banyak perkembangannya sekarang. Sebagai contoh perkembangan yang ada ini rapid prototyping ya, rapid prototyping ini jadi dunia IT itu kan sekarang pesat banget meninggalkan. Kalau pemahaman saya dulu dunia pembelajaran itu justru mendahului dunia IT. Jadi learningnya dulu baru aplikasinya.
Sekarang terbalik, aplikasinya dulu, learningnya ngikutin gitu. Learningnya menyesuaikan dengan alatnya, toolsnya apa, strateginya baru kita sesuaikan, kita adjust. Nah, inilah teman-teman kalau kita runtut, kita bongkar gitu ya. Ini apa sih yang menyebabkan dunia IT ini sekarang maju? Ternyata dia sebenarnya memanfaatkan rapid prototyping, salah satu instructional design yang memang harusnya kita kuasai, teman-teman ya. Jadi rapid prototyping itu banyak banget. ADI itu salah satu turunannya gitu ya. Contohnya kalau bukan turunannya, ADI itu bisa kita implementasikan dalam rapid prototyping. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini dimanfaatkan oleh Agile. Kenapa sekarang Agile itu cepat, tepat gitu ya. Kan biasanya kalau bos-bos kita, pimpinan-pimpinan perusahaan, kementerian lembaga itu kan nyuruhnya hari Jumat, ketika ditanya Pak harusnya kelar kapan, bilangnya Kamis kemarin gitu ya. Jadi kita melakukan produksi sambil berjalan, kita melakukan prototyping sambil planning. Nah, inilah yang diadopsi oleh Agile. Makanya di aplikasi-aplikasi HP kita selalu akan ada update. Kemarin sudah update Facebook, tadi malam harus update lagi. Kemarinnya lagi akan update WhatsApp, besoknya harus update lagi. Nah, kenapa mereka selalu mengupdate? Karena prinsip mereka adalah Agile. Agile itu kita mendapatkan input dari market, ini ya, dapat evaluasi dari market, langsung didesain lagi, didevelop lagi fitur barunya, langsung diperbaiki, muncul lagi prototipe, jadi ada alpha, beta, dan goldnya. Nah, ini sih yang paling menjadi sorotan, yang menjadi cikal bakal kenapa dunia IT sekarang muncul. Semua aplikasi sekarang growing, aplikasi learning management system, aplikasi e-learning, semuanya growing. Tiba-tiba harus update dulu karena ini belum ada fiturnya. Dan itulah jadi teman-teman ya, dia mengambil, biarkan test the market, biarkan market yang menentukan apakah aplikasi saya cukup atau butuh upgrade dan sebagainya. Nah, ini juga yang perlu kita lihat. Jadi langkah-langkahnya itu kita bisa lebih percepat lagi, lebih peringkas lagi dari segi instructional design-nya, teman-teman. Nah, teman-teman juga banyak banget nih tools-toolsnya. Kalau saya pernah ditanya gitu ya, sebenarnya apa sih kompetensi yang harus dimiliki PTP gitu ya. Kompetensi yang dimiliki PTP itu sebenarnya sudah pasti harus jadi digital creator sekarang, teman-teman. Digital creator akhirnya kemampuan merancang pembelajaran berbasis mobile, kemampuan membuat sebuah media berbasis mobile, kemampuan membuat sebuah rancangan mobile learning itu menjadi esensi dari PTP itu. Nah, sama durasi waktu sampai dari segi waktu kapan sih itu siswa efektif belajar segala macam. Jadi psikologi pembelajarannya masuk juga gitu, teman-teman. Nah, TikTok nih fenomena paling keren banget kalau menurut saya. TikTok fenomena paling keren banget. Sekarang TikTok itu udah trending banget. Kenapa TikTok bisa se-trending itu, teman-teman? Kalau kita bongkar dari pembelajarannya, berarti masuk ke micro learning dan sebagainya itu, teman-teman. PTP ya kita edukasinya seperti apa sih? Nah, edukasi merancang media, edukasi mengevaluasi sebuah media, itu harus kita broadcast, harus banyakin konten-konten seperti itu ya. Jadi substansi kontennya itu harus kena gitu ya. Nah, kalau singkatnya teman-teman, jadi harus gimana Mas? Kalau mau saran saya, izin Bapak Ibu semuanya, guru-guru saya semuanya, udah kan banyak banget ini, kita punya 1000 tadi marketnya ya. Tim-timnya juga, kita sekretariatnya juga gak terlalu banyak orangnya gitu ya. Ini harus kita breakdown, harus berani kita kecil-kecilin tim-timnya, dibikin micro-micro tim. Jadi tim tank biar lebih efektif. Tadi sudah sempat disounding mana Anda, apakah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, segala macam. Prinsipnya ke arah sana ada akun manajer. Misalnya yang di Satker yang megang pembina PTP di Kemendagri adalah A. Pembina PTP di Kominfo adalah A. Nah, dia kan nggak bisa membina sendirian, makanya ada tim support. Tim support itu misalnya saya, Fikri, orang-orang yang itu yang akan selalu supply. Butuh konten apa Pak? Kita subproduksi. Tim substansi apa nih? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita larikan ke tim substansi. Jadi ada tim substansi yang mengawal. Ini yang utama-utama, yang madya, itu ngawal di sana. Nah, dia akan kita coba assign jadi account manager pasti ya. Lalu sertifikasinya, nah ini udah harus
Kalau kita bikin sendiri gitu ya, mungkin time consuming setahun paling cuma keluar 1-2 program. Tapi kalau kita bisa mengkolaborasikan dengan ini sertifikasi-sertifikasi yang ada di sini nih ya. Kalau teman-teman bongkar kurikulumnya, ini yang bikin adalah seorang desainer pembelajaran, instructional design. Fenomena pelatihan-pelatihan daring tadi itu sebenarnya, apalagi fenomena Squid Game ya. Berarti game itu tetap, mau usianya tua muda itu game itu tetap. Jadi teman-teman, kita bikin game based training. Saya menyelesaikan satu kompetensi, saya dapat lagi nilai skor saya meningkat terus. Di Microsoft Innovated Expert itu tinggi rendahnya poin itu di tergantung saya rajin atau tidak gitu. Kalau saya rajin belajar, poin saya nambah terus. Network empowerment, teman-teman, kita kan banyak banget tuh, ada 1.100-an PTP ya. Nah, di sana itu kita estafetkan. Yakin, pede, kamu jadi PTP, jangan sampai tingkat red pindah jabatan fungsional malah terjadi gitu ya, udah masuk PTP pindah lagi. Jadi kita empowerment. Jadi yang paling krusial itu empowerment yang ada yang baru nih. Yang baru ini harus sering diajak ngobrol gitu ya. Dan di empowermentnya itu pertama yang motivasi, yang kedua juga diberi kemudahan. Kalau kamu bertanya, tanya ke saya nih. Gak usah repot-repot, tanya ke saya gitu ya. Hadir teman-teman jadi account manager yang baik. Hadir jadi PR yang baik. Nah itu harus semuanya, nggak mesti satu tim gitu, enggak, tapi orang-orangnya, teman-teman yang di sekretariat, teman-teman yang ada di Pusdatin itu harus masuk. Sosial media empowermentnya juga harus beredukasi ya. Saya selalu melihat PTP itu pusatnya inovasi, senternya inovasi. Jadi kita harus mulai, harus kita yang ngasih contoh. Jadi PTP itu hadir banget gitu ya. Sekretariat PTP itu hadir banget. Walaupun effortnya susah, walaupun banyak segala macam, iya nggak masalah. Setidaknya kita at least we try gitu ya, kita coba dulu. Dari tim kecil aja, dari mengaktifkan yang ada aja, kita lihat lagi, kita efektifkan menjadi helpful agent di kementerian lembaga. Jadi itu sementara teman-teman yang sedikitnya bisa saya share. Terima kasih teman-teman.